pada pembahasan kali ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya setelah mubtada dan khobar. Saya ingin mengulangi lagi tentang mubtada dan khobar yang saya jelaskan tadi. Jadi mubtada dan khobar itu selalu sama harokatnya, selalu rofa dan rofa. Terus mubtada dan khobar itu tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Mubtada ada di depan dan khobar ada di setelahnya mubtada. Khobar ini bertujuan untuk menyempurnakan makna dari mubtada tersebut. Biar lebih gampang untuk menghafalnya, ada lagunya, ada sebuah lagu yang membantu untuk peserta didik dalam menghafalkan rumus dari mubtada dan khobar. Lagunya itu seperti ini. Mubtada itu isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Khobar itu pelengkapnya yang menyempurnakan maknanya. Khobar itu ada dua, khobar mufrad ghairu mufrad. Khobar mufrad isim bentuknya, ghairu mufrad ada dua, ghairu mufrad ada dua. Jar majrur dan dzarfiyah, ghairu mufrad ada dua, jar majrur dan dzarfiyah. Itu penjelasan singkat dari kesimpulan materi dari mubtada dan khobar. Nah, untuk bahasa kali ini kita akan membahas tentang amil-amil yang dapat merusak hubungan antara mubtada dan khobar, yaitu amil atau disebut dengan amil nawasih. Amil nawasih di antaranya yang akan saya bahas di sini adalah kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya, kembali ke kana. Jadi di sini kana ini apa pengertian kana dan saudara-saudaranya, yaitu amil-amil yang dapat merusak susunan mubtada dan khobar. Jadi tujuan atau arti dari kana wa akhwatuha adalah amil-amil yang dapat merusak susunan mubtada dan khobar. Logikanya kana adalah orang ketiga dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar di sini kita ibaratkan seperti suami istri. Tetapi ketika mereka kemasukan oleh orang ketiga, yaitu kana wa akhwatuha dan teman-temannya, maka susunan itu rusak. Yang pertama tadi kita ambil contoh mubtada khobar. Contohnya al-masjidu. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Ini adalah susunan mubtada dan khobar. Tetapi ketika mereka kemasukan antara mubtada dan khobar ini kemasukan oleh kana, menjadi kana al-masjidu kabirun. Kana al-masjidu kabirun. Yang pertama tadi mubtada, yang pertama tadi disebutnya mubtada, ketika masuk ke susunan kana atau dimasuki oleh kana, dia berubah menjadi isim kana atau isim yang
balik ke kana. Begitu juga dengan khobarnya. Yang pertama tadi, ketika tidak kemasukan kana dia berkedudukan sebagai khobar, tapi di sini berubah nama menjadi khobar kana. Yang pertamanya mubtada menjadi isim kana, yang kedua yang tadinya khobar menjadi khobarnya kana, dan merubah harokat dari khobar tersebut menjadi nasab. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yang artinya merofakan, tarfa'ul merofakan isma pada isim, yaitu tadinya mubtada menjadi isimnya kana, wa tansibul dan menasobkan apa yang dinasobkan? Khobar. Khobar yang dalam susunan tadi khobar ini menjadi khobar til, ketika dia memasukkan kana dia menjadi khobarnya kana, tansibul khobar, dan menasobkan atau mengharokatkan fathah ya benar, tansibul khobar. Ini adalah pengertian dari kana wa akhwatuha. Kita lanjutkan bahasan kana wa akhwatuha. Apa saja sih wa akhwatuha? Akhwatnya kana itu apa saja? Kita akan bahas di sini. Saya hapus dulu. Oke, kana wa akhwatuha. Jadi kana di sini tidak sendirian. Jadi yang merubah tadi tarfa'ul isma wa tansibul khabara itu bukan cuma kana, tetapi juga dengan akhwat-akhwatnya atau saudara-saudaranya. Saudara-saudara kana itu ada 13. Di sini kana. Ada juga amsa. Adha, bola, bata, soro, laisa, zala, fatiha, bariqa, anfaqa, dam. Jadi isim-isim atau isim-isim di sini bukan isim, tapi fiil. Fiil-fiil di sini adalah fiil-fiil yang tidak tam atau bukan fiil tam, bukan termasuk fiil tam atau fiil yang sempurna. Tapi di sini adalah fiil-fiil nakis. Fiil nakis. Jadi mereka tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa dimasuki oleh fa'il ataupun maf'ul, tetapi mereka hanya masuk ketika ada mubtada dan khobar. Jadi mereka tugasnya atau tujuannya hanya
diperuntukkan untuk merusak hubungan antara mubtada dan khobar. Untuk keterangan-keterangan selanjutnya yaitu di sini ada 3 jenis fiil. 3 jenis fiil yang pertama, ini yang pertama. Dari kana sampai sorot itu mereka bisa ditasrif atau bisa masih bisa berlaku ketika mereka ditasrif menjadi fiil mudhari ataupun fiil amar. Akan tetapi laisa di sini dia tidak bisa ditasrif ataupun ini adalah salah satu fiil yang tidak bisa ditasrif. Laisa tidak bisa menjadi mudhari ataupun amar. Dan ketentuan selanjutnya, keterangan selanjutnya yaitu zala, fatiha, bariha, anfaka. Mereka harus didahului oleh manafi atau manahi. Untuk pengecualian adalah dama. Ma-nya dama, ma yang masuk ke dalam dama. Jadi setiap dari zala, fatiha, bariha, anfaka ini harus didahului oleh nafi atau nahi. Tapi berbeda dengan dama. Dama di sini ma yang masuk ke dalam dama itu adalah ma masdariyah. Ma dama di sini bukan termasuk dari ma nafi ataupun manahi, tapi ma masdariyah. Seperti itu. Jadi kana bisa berlaku ketika ditasrif. Kayak contoh kana. Kana yakun kana yakunu Muhammadun rasulan. Yakunu Muhammadun rasulan. Jadi hukum kana ketika kana ini ditasrifkan menjadi fiil mudhari, dia tetap berlaku hukumnya. Tarfa'ul isma badal sibul khabar. Isimnya mana? Isimnya adalah Muhammad. Tarfa'ul isma menrafa'kan Muhammad. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia adalah isim mufrad. Begitu rasulan. Ini adalah isim yang kembali ke yakunu. Rasulan, begitu juga dengan rasulan. Rasulan adalah khobarnya yakunu. Khobarnya yakunu. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah nasab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad atau isim tunggal. Khobar kana. Begitu juga ketika karena yakunu menjadi kun atau fi'il amar. Kun aliman. Kenapa cuma ada aliman di sini? Mana isim dari kunnya? Isim dari kunnya adalah dhamir anta yang tersembunyi dalam kun. Karena kun di sini memiliki atau menyembunyikan dhamir, yaitu dhamir anta. Kun jadilah. Siapa yang jadi? Kamu satu laki-laki, aliman, khobar. Ini sebagai khobar dari kun. Seperti itu. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang fiil-fiil apa saja yang dapat ditasrif atau bisa menjadi fiil mudhari ataupun fiil amar. Itu dari kana, amsa, abha, bola, bata, soro. Ketentuan yang kedua yaitu
ada fiil di sini yang hanya bisa ditasrifkan ke mudhari saja, yaitu dari zala, fatiha, bariha, dan anfaka. Tapi ada juga yang tidak bisa ditasrif, jadi dia hanya bentuk madi, ta'til, yaitu laisa dan dama. Kedua fiil ini tidak bisa ditasrif, laisa dan dama. Jadi ketika dari ketentuan yang selanjutnya yaitu ketika memasukkan zala untuk merubah sistem atau susunan dalam mubtada dan khobar, dia harus ditambahi oleh manafi ataupun manahi, begitu. Begitu juga kecuali oleh dama, kecuali pada dama tidak kemasukan oleh manafi ataupun manahi, tapi dia hanya kemasukan oleh masdariyah dzarfiyah, seperti itu. Selanjutnya, ketentuan selanjutnya kana, isim kana, saya hapus dulu. Ada kasus tertentu yaitu ketika kasus 1 khobar bisa terletak di antara isim dan kana. Kasus yang pertama yaitu ketika khobar itu didahulukan. Jadi khobar di sini tidak berada di akhir lagi, tetapi berada di tengah di antara isimnya kana dan kana itu sendiri. Contohnya, kana fil masjidi muslimun. Jadi muslimun mana isimnya kana? Isimnya kana berada di akhir. Khobarnya adalah khobar ghairul mufrad. Khobarnya kana ghairul mufrad, jenisnya sibul jumlah, yaitu jar majrur. Berarti di sini dia menempati fi mahalli nasbin khobar kana, menempati i'rabnya nasab khobar kana. Kasus yang kedua, yaitu ketika khobar berada sebelum kana. Jadi khobar bisa berada di luar atau berada di sebelum kana. Contohnya, kabiran kana masjidun. Mana isim kana? Isim kana adalah masjidun yang menempati i'rab rafa. Kenapa dia rafanya dengan apa? Rafanya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena dia termasuk isim mufrad. Ini adalah isim kana. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kabiron. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia
karena dia adalah termasuk ke dalam isim mufrad. Khobar kana. Dua kasus ini adalah kasus-kasus yang bisa terjadi ketika masuk ke dalam susunan kana wa akhwatuha. Jadi kana wa akhwatuha tadi bertujuan atau mempunyai makna tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan yang tadinya mubtada itu rofa dan khobar itu rofa menjadi mubtada itu rofa dan khobarnya menjadi nasab, seperti itu. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yang tadinya mubtada menjadi beralih nama menjadi isimnya kana, dan khobar juga beralih nama menjadi khobarnya kana. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kana wa akhwatuha.